Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku senusantara, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan tim Bambu Wengker. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulurku senusantara, khususnya para pengkaji deling, juga para teman pembolang, teman subscribe, juga teman penghobi dimanapun berada, laki-laki perempuan. Kali ini saya bersama tim Bambu Wengker akan mereview, yaitu menguak sejarah sebuah goa, di mana goa ini konon sangat sakral sekali. Bahkan setiap tahun bagi warga sini, semua warga berkunjung-kunjung ke sini, yaitu untuk melakukan tasakuran, sedekah bumi. Mungkin semua itu ada kaitan dengan gaib yang ada di goa ini. Semoga dengan perjalanan ini nanti akan memberikan suatu keberkahan dan sekaligus bisa mengorek sejarah apa yang ada di dalam gua tersebut. Termasuk di sini ada gua di bawah sungai. Itu nanti juga akan saya korek. Tentulah semua itu hanya sekedar untuk merasa kebesaran kita, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua itu bisa menambah keyakinan iman Islam kita pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu tidak lepas dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini desa apa ini, Mas? Desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Daerah mriki mana ketemu monyet niku mun jarak niku. Di tepi, nek namu wong sitok mawon diplecit kalah wonge. Ana sing paden napa lek klilan ngene. Mboten ngerti yang buat tradisi silaturahmi ini. Begini mereka Maksudnya anu. Gua Bedali. Ya, begitulah masyarakat setempat menamai gua di sini. Ada cerita apa di balik gua ini sampai-sampai masyarakat di desa Rono Sentanan ini, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, mengadakan sedekah bumi dalam setiap tahunnya di dalam gua. Lantas, apakah benar keberadaan gua di bawah air? Dan apa hubungannya dengan gua Bedalia di sini? Ikuti terus perjalanan Bambu Wengker dalam Napak Tilas. Goa ini tidak seberapa dalam, tapi di dalamnya ini sangat luas sekali. Mungkin di ujung sana itu ada lubang, tapi kecil-kecil, itu mungkin dalam. Tapi di samping-sampingnya ini ketinggian cuma sekitar 1,5 meter yang di bibir goa, tapi kalau masuknya ini sekitar 25. Nah, itu di situ ada lubang. Ini nggak bisa masuk soalnya memang guanya cuma seperti ini. Bahkan di sana itu kelihatan sangat lembab, mungkin beleguk itu, Mas. Yang
mata air ini. Ada mata air ini. Di situ ada kehidupan. Jadi saya mau kontak batin dulu. Ternyata ada. Ini di sini di goa ini, kalau dari pengamatan saya, setelah saya komunikasi, ini ada kaitannya dengan goa yang ada di dasar sungai. Nah, goa ini kalau dari pengamatan saya, ini adalah sebagai pintu untuk masuk ke dalam goa yang satunya, yaitu yang ada di dasar sungai. Memang dari perjalanan spiritual orang-orang terdahulu itu, kalau mau masuk ke dalam goa yang ada di bawah sungai itu, nah, itu setidaknya harus lelaku spiritual di sini, istilahnya tirakat, entah berapa hari, itu syaratnya. Soalnya syarat mutlaknya itu harus lewat sini dulu. Nah, untuk menuju ke dalam goa yang di bawah sungai tadi, itu setelah melakukan ritual di sini. Dan di sini yang menunggu secara goibiyah di gua ini yaitu adalah Eyang Kurdo. Insya Allah Eyang Kurdo. Eyang Kurdo adalah siluman harimau. Itu yang menunggu sini. Terus yang kedua, memang ada siluman ularnya bertempat di dalam. Nah, itu yang menjaga di dalam. Kalau yang di pintu, Eyang Kurdo. Beliau bisa menerima siapa saja, selama tujuannya untuk suatu hal yang positif. Tapi kalau nggak positif, wallah alam. Soalnya memang di sini tempat untuk menuju suatu kesuksesan, termasuk untuk menuju kesuksesan, entah itu kesuksesan secara lahir maupun kesuksesan secara batin. Setelah dari sini, kalau sudah diterima, istilahnya itu lelakunya di sini itu sudah diterima, sudah istilahnya itu sudah lulus, barulah diantarkan untuk masuk ke dalam goa yang ada di dasar sungai. Goanya di sebelah barat itu, tapi ada tembusannya dari sini, yaitu itu pintunya, itu ada lorong agak kecil, tapi ya itu yang menembus ke situ. Nah, itu paling ujung sendiri yang itu. Nah, terus yang menghuni di goa bawah sungai itu, yaitu ada, sebenarnya ada satu, tapi memiliki nama 3. Goa tersebut namanya Goa Bayu Segoro, karena memang itu juga menghantarkan untuk menuju ke suatu lautan, tapi nggak tahu laut apa. Memang secara goibiyah seperti itu. Nah,
namanya Goa Bayu Segoro. Yang kedua yaitu Goa Kendali Sodo. Dan yang ketiga yaitu Pangeran Sambernyowo. Nah, mungkin ketiga nama tersebut itu adalah bagian dari gelar atau yang menghuni di goa tersebut. Jadi yang menghuni goa di dalam sungai tersebut yaitu di desa Siman sini, Pak, insya Allah yaitu Eyang Bayu Segoro, Eyang Kendali Sodo, Eyang Sapu Samber Nyowo. Itu yang menghuni di dalam goa bawah sungai. Semoga dengan penelusuran di goa ini, yaitu tadi yang menunggu di goa ini adalah yang Kurdo, nah, itu sesosok harimau, dan yang di dalam itu adalah dia nggak mau mengatakan itu yang di dalam itu siluman ularnya, nggak mau, karena memang dia khusus ditugaskan untuk di dalam yang menjaga pintu masuk. Semoga dengan pemahaman ini tidak menjadikan gagal paham, dan semua itu kebenaran pun hanya Allah yang tahu, kekeliruan pun hanya Allah yang tahu. Semoga dengan perjalanan untuk menguak sejarah dari kemistikan atau kesakralan dari gua tersebut oleh masyarakat setempat sini. Intinya gini dulur, saya tadi mendapat info dari beliau, termasuk dari tim bambu mengker yang juga rumahnya sini. Ini setiap 1 tahun sekali mas ya? Kemarau. Setiap kemarau, musim panas. Oh, jadi gini lur, musim labuh. Ini dari masyarakat sini, kalau musim labuh itu istilahnya musim kemarau mau turun hujan, kalau nggak hujan-hujan, biasanya masyarakat sini itu meminta sama Allah itu berdoa itu di tempat sini, nah, supaya apa yang menjadi hajat seluruh masyarakat sini pada Allah itu bisa terkabul, yaitu misalkan salah satu minta turun hujan segera diturunkan. Dan setelah itu di sini diadakan genduri istilahnya itu menurut kepercayaan masyarakat. Nah, dan setelah melakukan ritual tersebut, genduri di sini, alhamdulillah atas izin Allah, apa yang dihajatkan juga akan terkabul, termasuk turun hujan segera datang, dan tentulah semua akan menjadi berkah. Para masyarakat sini akan menanam padi dan lain sebagainya. Ya, mungkin ini ada kaitannya sesuai dengan apa yang saya kupas barusan, bahwa di sini adalah memang tempat syaratnya untuk masuk ke dalam gua tersebut, yang termasuk gua yang dikuasai oleh Eyang Bayu Segoro, Eyang Kendali Sodo, juga Eyang Sambernyowo tersebut. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan seperti itu, Pak, insya Allah gitu. Makanya di sini sebagai pintu, Eyang Kurdo siluman harimau sebagai penjaga pintu gerbang di sini untuk masuk ke dalam gua itu, dan yang di dalam yaitu seperti tadi yang saya katakan, yaitu seekor siluman ular. Dia tidak mau mengaku namanya, tapi nggak apa-apa. Kiranya sampai di sini dulu dulur. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan perjalanan mereview ke goa ini bisa menjadikan suatu manfaat, barokah, bisa menjadi berkah. Semua hanya untuk menguatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua tidak lepas dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kita turun.
saya mau tanya bincang-bincang sama masyarakat sini. Nah, ini. Nah, ini ada Pak D lagi mencari rumput. Pak D, nyuwun sewu badhe nderek tanglet Pak D. Nah, riyen kita Pak D. Sugeng siang Pak D, nggih. Nah, ini lur, saya mau bincang-bincang sama Pak D. Beliau asli sini, cari rumput ini tadi. Nyuwun sewu, Pak D paling asma sinten Pak D? Pak D Tukimin. Ya Pak D Tukimin. Ini Pak D, kula saking tim Bambu Wengker, nggih, saking Ponorogo, kula mriki badhe tanggel dhateng panjenengan ingkang hubunganipun kalian guwa menika Pak D. Monggo kalih lenggah mawon, riyen. Setelah kula tingali, kula salam niku ingkang jagi guwa nika niku namine Eyang Kurdo. Niku siluman harimau, Pak D. Nggih. Leres niku Pak D. Terus teng Lebet niku wonten ronge. Niku damel nuju mlebet tenggene guwa ingkang wonten ngandhap lepen menika. Nggih. Ngoten. Lah sing teng Lebet niku ingkang jagi niku wau siluman sawer, siluman ular. Nggih. Tapi mboten purun ngaku kula jak. Komunikasi nggih tetep anteng. Tonggo-tonggo desane semerep lek antene iki nggih enten macane mantap iki tapi kula mboten. Kula pun 17 tahun mboten kertas ngene iki. Ngoten nggih. Oh, berarti cerita sejarah masyarakat mriki bahwa kadang semerep wonten macan mandhap mriki ngoten nggih. Oh, nggih. Mleten niku tapi lek kula niki dangun iki mboten ngoten nggih. Oh, nggih. Mugi sedaya menika wau ndadosaken nambah iman kita mawon dhateng ngersane sing kuwaos ngoten mawon Pak D nggih. Sedaya niku wau diambil saenipun mboten sipatipun ganggu dhateng perkawis babakan ngoten. Tapi sedaya nika namung damel nambah kuat iman Islam kita, khususipun kula sarencang tim Bambu Wengker menika ngungkap menguak menika sedaya nika ndadosaken hasanah ngoten mawon Pak D nggih. Nggih. Matur sembah nuwun Pak D nggih. Sampun kelonggaraken wedalipun nggih. Monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Nah, ini lur. Ya, memang benar beliau mengatakan Pak D sinten wau? Pak Tukimin. Nah, menika menurut sejarah memang wonten harimau kadang turun minum di sungai itu nggih, sae, mboten napa-napa. Pokoke mboten kelejingan intine ngoten Pak D. Insyaallah ngoten. Nggih. Lah nggih, sangat menjadikan suatu kesan kita pada kali ini bersama tim Bambu Wengker. Semua ini bisa menjadikan hasanah, menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai hamba harus meyakini bahwa antara lahir dengan gaib itu memang ada, dan semua itu tentulah Allah yang maha mengetahui atas segala-segalanya. Oke sedulur, saya kira kali ini cukup di sini perjumpaan kita bersama tim Bambu Wengker. Wakhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari percaya dan tidak, tentang mitos, cerita sejarah, dan kekeramatan di suatu tempat, alangkah baiknya kita harus saling menghormati. Karena kebenaran hanyalah milik Sang Pencipta alam semesta.